menjadi bayi, itu tak mungkin. Tidak mungkin Tuhan netek kepada manusia, nggak mungkin. Nggak mungkin manusia ciptaan mengandung pencipta, itu nggak mungkin, itu mustahil. Tapi karena terlanjur Kristen imani itu, mau tidak mau Kristen harus pasang wajah dengan wajah tembok, lalu kemudian mengambil data-data di kitabnya orang Yahudi seakan-akan mereka benar. Makanya Yesus berpesan nih kepada Yahudi, hati-hati kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tadi Abang Suma sebenarnya saya mendengar tadi narasi Abang Suma mengatakan bahwa Tauratnya Musa ya atau 10 perintah Allah itu hanya untuk khusus Bani Israel ya. Lalu kenapa di dalam Injil dan di dalam kitab Abang juga kenapa disuruh untuk mengimani hal-hal itu ya. Jadi itu juga menurut saya salah ya. Ya, kitab Abang, kitab saya ya, Injil ya, kenapa harus disuruh untuk mengimani ya. Ya itu. Jadi itu kita tidak boleh menolak bahwa itu khusus untuk Bani Israel ya. Ya, jadi itu. Jadi sebenarnya di situ juga Abang Juma harus berpikir dulu ya. Karena itu bukan 10 perintah Allah itu ya, kita juga disuruh untuk mengimani ya. Ya itu Bang Suma ya. Ya, tentang Abang Suban tadi berbicara tentang Paulus ya, begini ya. Ya, saya itu ya harus kita tidak perlu melebar-lebar juga sih. Ya, tapi kalau berbicara Paulus ya kita harus tanggapinya. Paulus sudah jelas ya. Ya, dia itu adalah banyak orang yang menyaksikan bersama-sama dengan dia pada saat itu ya, bahwa dia harus pergi untuk memberitakan firman itu untuk ke seluruh dunia. Nah, gitu. Lagian Abang Suma tadi ya, itu di dalam Yesaya itu ya 49 ayat berapa ya? Ayat 6 ya. Ya itu ya bukan untuk suku-suku Israel atau untuk bangsa Israel saja ya, tetapi untuk seluruh dunia ya. Jadi tadi Abang Suma mengatakan bahwa perintah-perintah itu ya khusus buat Bani Israelnya, sebenarnya salah ya. Saya harus mempertegaskan itu ya. Kalau untuk Bani Israel aja kenapa kita harus disuruh iman itu ya? Jadi salah di situ ya. Oke Bang, saya begitu saja. Abang Suma, baik. Biar Abang Padang yang ganti. Masya Allah, sabar. Saya tanggapi yang tadi. Sahabatku, saudaraku. Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billah wa rasulihi nabiyyil ummiyil ladhi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun. Nabi Muhammad diutus. Sebelumnya kalimatnya mengatakan, ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini utusan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kalian seluruhnya. Kalian diperintahkan beriman kepada Allah, beriman kepada aku Rasul, beriman kepada kalimat-kalimat kitab-kitab, maka ikutilah aku. Jadi kami beriman. Pencipta langit dan bumi pernah mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel dengan kitab Torah. Pencipta langit dan bumi pernah mengutus seorang nabi bernama Nabi Daud kepada Bani Israel, memiliki kemudian ketetapan bernama Mazmur, Zabur. Pencipta langit dan bumi pernah sebelum mengutus Nabi Muhammad, mengutus seorang nabi penutup bagi Bani Israel bernama Isa, Yesus, diberi ketetapan bernama hikmat Injil. Kami beriman kepada kitab-kitab itu, bahwa kitab itu diberikan kepada kaumnya masing-masing. Bukan kitab itu diberikan kepada kami umat Islam. Kami cuma diminta percaya. Seperti saya percaya bahwa Obama pernah menjadi seorang presiden buat Amerika. Bukan berarti saya adalah rakyat Amerika. Atau presiden saya adalah Obama, enggak. Tetapi saya percaya. Saya yakin. Saya beriman. Nabi Musa untuk Bani Israel dengan Torahnya.
Daud dengan ketetapannya kemudian datang kepada Bani Israel dengan zaburnya, mazmurnya. Isa, Yesus dengan ketetapan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Setelahnya saya beriman kepada Nabi penutup, Rasulullah wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rangkaian iman, saudara. Bukan berarti kitab-kitab mereka itu adalah kitab kami. Tidak seperti Kristen. Sudahlah, dia berasal dari Roma, dari Vatikan. Beriman kepada kitabnya Yahudi. Bahkan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi seakan-akan dijadikan sebagai kitabnya. Padahal kitab Yahudi hanya untuk Yahudi. Makanya Anda lihat Al-Quranul Karim. Tak ada Al-Quran sebelumnya ditempel perjanjian lama, di belakangnya nggak ada. Atau di depannya. Karena kitab yang ada kepada selain daripada Nabi Muhammad, itu dihususkan kepada kaumnya masing-masing. Jadi nggak bisa merubah itu, Bang. Itu, Bang. Kekuatan Al-Quranul Karim, kekuatan Islam dalam hal ini itu tidak bisa diganggu-gugat dengan konsep yang seperti itu. Sedangkan kalau kita berbicara nih tentang Kristen, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada Kristen. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada gereja. Yesus tidak pernah memberikan validasi kepada pendeta, pastor. Tidak pernah memberikan kemudian legalitas standing untuk mendudukkan firman Tuhan itu ada dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Itu tak ada. Tadi sudah dikunci. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka Bani Israel. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya dengan pasti. Mereka mengakui engkau satu-satunya Tuhan dan aku hanyalah utusanmu. Selesai. Maka ending pengajaran Yesus, la ilaha illallah. Yesus Rasulullah ila Bani Israel. Titik. Gak ada embel-embel. Roma, Galatia, Filipi, Efesus. Gak ada. Itu penambahan dari makhluk yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sebelumnya Yesus berkata, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Akan datang penyesat memakai namaku. Akulah Yesus. Tuh. Apa yang terjadi setelah oknum ini datang memakai nama Yesus? Muncul agama Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen, tapi oknum yang mengaku kepada Paulus, akulah Yesus, akulah dia, tunas Daud, bintang gemilang dari timur, bintang timur, dan seterusnya. Itulah cikal bakal awal munculnya agama Kristen hari ini, yang tidak ada sama sekali benang merahnya dengan Nabi, Rasul besar untuk Bani Israel yang bernama Yesus anak Maria. Saya kira begitu, Bung. Sederhana. Ya, selama kita saling menghargai, edukasi lebih utama daripada hujat menghujat. Silakan. Oh, oke, Bang, makasih, Bang, ya. Ya, aku perlu tanggapin sedikit, ya, sangat menarik. Silakan, ya, Bang, ya. Silakan. Ya, cuma makasih, Bang, udah jelaskan, udah panjang lebar, Bang, ya. Ya, kita di sini cuma menyampaikan apa yang ada, ya. Kita tidak boleh ya begini-gini ya juga, ya. Ya, tadi Abang Jumat tadi mengatakan bernarasi ya lebar tadi, ya, cukup kita nyimak, ya. Ya, jadi tadi apa yang udah disampaikan Abang Sumaya, saya juga udah tangkap, ya. Ya, jadi menurut apa tadi yang Abang Suma mengatakan, ya di dalam Tauratnya Musa, ya apa yang dinubuatkan tentang kedatangan Mesias itu, ya, dari dinubuatkan sampai tergenapi, ya, semua akan tergenapi, ya, di dalam kitab Tauratnya Musa atau di dalam perjanjian lama atau Tauratnya Musa, ya, apa yang dinubuatkan, ya, semua akan tergenapi di dalam kitab perjanjian baru, ya, dan apa yang tergenapi, yaitu, ya, kedatangan Mesias itu, ya, kelahiran Yesus Kristus itu, ya, sebagai juru selamat, ya, jadi itu adalah ya yang nyata, ya, yang benar-benar datang, ya, untuk menyelamatkan umat manusia, ya, karena dia itu, ya, sebelum dia datang udah dinubuatkan, ya, dari ratusan tahun, ya, dan itu semua tergenapi, ya, itulah suatu hal yang kami imani yang sangat apa ya bagi kami itu sangat meyakini, ya, dan untuk itu Abang Suma tadi mengatakan bahwa ajaran kami itu, ya, begini, ya, saya perlu tanggapi ini sedikit, ya, Yesus itu, ya, murid-muridnya Yesus itu orang-orang Yahudi, ya, Yesus itu kan murid-muridnya orang Yahudi, ya, dan kami bukan untuk menempel-nempelkan kepada agama Yahudi atau orang-orang Yahudi, ya. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, otomatis, ya kami harus mengikuti murid-murid Yesus itu, ya. Yesus datang bukan membawa agama, ya, tetapi murid-murid Yesus yang mengajarkan tentang ajaran Yesus itu, ya. Maka kami mengikuti ajaran Yesus itu, makanya kami disebut, ya, pengikut Yesus, ya, karena kami mengikuti ajaran-ajaran Yesus yang disampaikan
lewat murid-muridnya, ya itu, ya. Dan tadi Abang Suma mengatakan bahwa legitimasi segala macam, ya kami tidak berpatokan itu, ya udah jelas Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergi dan beritakanlah ajaranku atau beritakanlah Injil ini sampai ke seluruh dunia. Itu sudah jelas juga, ya tidak perlu kita mencari legitimasi kemana-mana. Itu juga sudah cukup, ya. Itu adalah perintah bagi umat-umatmu atau para murid-muridnya bahwa pergi dan memberitakan Injil untuk sampai seluruh dunia, kabar baik, ya, terang bagi seluruh bangsa-bangsa. Itu udah jelas, ya. Ya, jadi Abang semua tidak perlu harus mengatakan bahwa begini ya. Ya, jadi semua itu ya sesuai dengan rahasia Abang semua, ya. Tetapi udah jelas kami itu ya agama kami bukan pendirinya yang mengajarkan pertama bukan Paulus, tapi yang mendirikan pertama gereja adalah Rasul Petrus, ya. Yaitu murid Yesus sendiri dari Yahudi, orang Yahudi. Mengapa kami harus berkaitan dengan Yahudi? Karena umat-umat pengikut Yesus, murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahudi semua, ya. Ya, kenapa kemudian Paulus sebelum bertobat, ya, murid-murid Yesus itu sudah mengajarkan semua tentang apa yang diajarkan Yesus, ya. Setelah Paulus bertobat ketemu Yesus, ya, bukan dia sendiri, ya, tetapi itu para saksi mata ada, ya, banyak orang yang menyaksikan, ya. Bahkan Ananias sebelum pergi untuk berdoa kepada Paulus, ya, Tuhan berfirman lagi menempatkan dalam mimpi itu kepada Ananias, ya. Itu menjadi suatu mukjizat bahwa, ya, Tuhan itu menunjukkan mukjizat kepada Paulus itu, ya. Jadi itulah yang harus saya sampaikan ke Bang Suma, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pendiri atau penyebar atau pengajaran agama, ya kalau Yesus Kristus, ya, yang mengajarkan ajarannya, ya, itu orang-orang atau orang-orang dekat dengan dia, ya, itu murid-muridnya sendiri itu orang-orang Yahudi, ya. Dan mereka itu bersama-sama dengan Paulus setelah Paulus menerima Yesus itu, ya. Dan itu jangan perlu menyalahkan atau berkata-kata yang jelek-jelek kepada Rasul Paulus, ya, karena Rasul Paulus itu adalah seorang rasul, ya, yang mengajarkan tentang ajaran Yesus yang Yesus sendiri menempatkan dalam suatu penglihatan, yaitu bukan dia sendiri, banyak orang yang mendengarkan perkataan suara itu, ya. Jadi ya udah jelas, ya, kalau mau bicara bukti, tunjukkan bukti di mana Tuhan berfirman atau Yesus ketemu dengan Paulus, udah jelas, banyak orang menyaksikan, ya. Ya, jadi kalau pengusaha mengatakan atau bertanya saksinya siapa? Sehingga Paulus itu menyebarkan atau memberitakan itu siapa, ya, saya bisa menjawab itu, ya. Tapi ya itu menurut keyakinan saya tidak perlu mempertanyakan lagi kepada Abang Suma atau tidak perlu lagi mempertanyakan ke Abang Suma, ya, bahwa siapa gini-gini, ya, saya tidak perlu. Oke saja, begitu Abang Suma. Oke, baik saudara. Mohon didengarkan penjelasan saya, nanti ditanggapi sesuai dengan bobot cakupan pesan yang saya sampaikan. Nabi Isa alaihissalam ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Allah pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan kemudian menyampaikan kepada Nabi penutupnya, Rasulullah Muhammad SAW, wahai Nabiku, sebelum engkau kuutus seorang Nabi telah datang kepada Bani Israel dengan berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Isa adalah utusan Tuhan kepada kalian. Dalam kajian Kristologi, Yesus dalam Matius 15 nomor 24 ketika ada orang datang bersungut-sungut memohon agar anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke, saudaraku Kristen mungkin bisa berdalih, oh, itu kan pada saat itu. Oke. Ketika orang Kristen berbicara mengenai nubuat, di tengah-tengah Bani Israel, kitabnya Bani Israel, kitab Tanak, Taurat, Ketubim, Nefiim. Lalu kemudian saudara Kristen bermufakat. Ada nubuat tentang datangnya Yesus sebagai Tuhan Kristen. Oke? Tetapi bukankah Yesus itu bukan orang mati? Bukankah Yesus itu bukan patung benda mati? Bukankah Yesus itu adalah penyampai firman? Bukankah dia adalah jalan, kebenaran, hidup? Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Yahudi tanpa melalui Yesus. So, sudah pasti Yesus berbicara tentang dirinya. Tidak mungkin Yesus tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Pasti dia berbicara tentang dirinya. Maka apa perbicaraan Yesus tentang dirinya ini? Siapa Yesus menurut Yesus ini? Apakah salah Yesus menarasikan tentang dirinya? Tidak. Yesus menyampaikan kepada kita yang membaca Bible, yang membaca Quran, dalam tataran Nabi Isa alaihissalam. Apa
Apa kata Yesusnya? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuh, masih diragukan. Si penggenapan nubuat berkata murid-muridnya percaya kalau dia adalah rasul. Si penggenap nubuat bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, tanda-tanda mukjizat yang dahsyat yang aku kerjakan, semuanya itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi sang penggenap nubuat, oknumnya Yesusnya, yang adalah penyampai firman, penerima firman, nggak bisu. Jadi kita tidak butuh Kristen untuk menjelaskan, oh Yesus adalah ini. Kita nggak butuh Paulus. Kita nggak butuh 13 buku milik Paulus, enggak. Kita cuma butuh pengakuan Yesusnya aja. Yesus, ya paman, siapa ente menurut murid ente setelah ente ngajar mereka? Oh, murid-muridku setelah aku ajar, mereka percaya bahwa aku adalah utusan Elohim. Tepuk tangan kalau gitu. Lalu siapa ente menurut ente? Di tengah-tengah kaummu Bani Israel, engkau mengajarkan mereka, kamu siapa? Aku mengajarkan kaumku Bani Israel bahwa aku ini adalah utusan Tuhan untuk kepada mereka. Lalu kita nggak butuh Kristen dong kalau itu. Karena Yesus sudah memfinalisasi daripada pengajarannya. Baik kajiannya dan dalam konsep penyampai pesan dan narasi yang dibangun. Lalu kemudian cara tangkap muridnya. Lalu kemudian teori praktek muridnya dalam beragama. Ternyata Yesusnya level tertinggi hanya seorang nabi. Yesusnya yang melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, membuat badai menjadi tenang, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta ngintip. Ternyata menurut Yesus, semua itu dilakukannya hanya karena bukti, sebagai bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan. Lalu dari mana kelompok Kristen ini? Nah, kelompok Kristen ini yang saya katakan tadi berasal dari pengajaran oknum-oknum yang mengaku Yesus. Akulah Yesus, akulah dia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah sekarang, mana perintah Yesus untuk menjadi Kristen? Mana perintah Yesus untuk ke gereja? Mana perintah Yesus untuk mengibadahi dia? Mana perintah Yesus untuk menyetarakan dia dengan Bapaknya yang telah mengutusnya? Tak ada. Lalu, kemana Kristen berpijak setelahnya? Ya tak lain dan tak bukan kepada pengajaran konsep yang muncul belakangan setelah Yesus memproklamirkan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul. Maka saya katakan kepada saudaraku ini, silakan dengan kekristenan saudara. Kami nggak ada hak untuk mengganggu gugat itu. Tapi ada satu hal yang mesti dipahami. Islam datang meluruskan kaidah-kaidah yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu terhadap para nabi. Apa buktinya? Nih kalau saya minta nih kepada saudara-saudara Kristen se-Indonesia nih, saya minta pengakuan Yesus diutus untuk kepada seluruh dunia, ada nggak? Ada. Di mana itu muncul? Ketika sosok makhluk keluar dari kubur. Nah ini pertanyaannya kemudian. Ada enggak ketika Yesus mengatakan Yohanes 17:8 segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ada enggak di antara seluruh firman ini satu firman di antaranya yang berkata aku diutus kepada seluruh makhluk? Ada enggak? Enggak ada. Berarti Yesus telah mengunci mati pengajarannya. Seluruh firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Titik. Enggak boleh ditambah-tambah. Berarti kalau ada pengajaran Yesus Tuhan, Yesus ini, Yesus on, in dan seterusnya. Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Kristen. Apakah ketika Yesus mengajarkan segala firman itu sudah termasuk di dalamnya? Atau jangan-jangan itu muncul belakangan? Kalau muncul belakangan, ingat pesan Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ini kuncinya. Waspada kepada Yesus yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Bung. Mungkin boleh didiskusikan lebih lanjut dengan teman-teman saya yang ada di sini. Yesus palsu mana yang mendapatkan banyak pengikut? Kalau ternyata bukan Yesus yang disembah Kristen dan pengikut yang banyak itu bukan Kristen. Lalu Yesus yang mana? Dan
orang banyak mana? Silakan. Boleh masuk, Bang. Silakan, saudara, silakan. Terima kasih, Bang Suma. Keren penjelasannya dan tidak kurang dari seorang Bang Suma bisa masuk ke sini. Saya sangat senang, Bang. Nama Bang Suma itu sudah terkenal ya. Paman saya itu yang Muslim sangat mengidolakan Bang Suma. Itu luar biasa, Bang. Dan saat ini saya bisa mendengarkan langsung, bertemu di online lewat Bang Suma ya. Sekarang saya punya satu pertanyaan aja, Bang. Bukan pertanyaan, tapi yang dari tadi Bang Suma sampaikan, saya ambil poinnya bahwa Tuhannya orang Yahudi, yaitu Abraham, sama dengan Tuhannya umat Islam. Betul ya, Bang? Halo? Iya, benar. Oke. Terima kasih, saya terima poinnya, Bang. Saya juga belajar ya, Bang. Saya masih belajar banyak agama. Cuma dari situ saya ada sedikit ketidaknyamanan dengan belum bisa menerima apakah itu Kristen atau Islam ya. Karena di situ di Timur Tengah itu ya, berarti Allahnya, Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi adalah sama. Itu saya pegang poinnya. Tetapi kenapa ya mereka yang punya Tuhan yang benar ya, baik itu Islam baik itu Yahudi, mereka selalu berantem, selalu perang, tidak pernah ada damai. Sedangkan kita yang di Nusantara yang katanya menurut agama Samawi orang kafir, penyembah batu, penyembah berhala, itu ada lebih damai lah di Indonesia, katakan lebih damai ya. Yang sebelum itu tidak ada perang tuh, tapi di mana asalnya mereka yang tahu Tuhan terlebih dahulu, Allah yang benar lebih dahulu, malah sering terjadi perang. Itu aja, Bang, dan penjelasan singkat saya tunggu, dan sebentar lagi saya mau ada kegiatan lain. Terima kasih, Bang Suma. Sehat selalu sama-sama, buat Bang Suma. Baik, makasih abangku. Jadi saya jawab, teman-teman. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah ayat 12, kalau saya tidak keliru, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah memilih 12 suku dari Bani Israel. Lalu kemudian Allah mengatakan, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Jadi awalnya pencipta langit dan bumi ini itu memilih Bani Israel sebagai bangsa pilihan. Walaqad ahzallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa atumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Kata Allah, sungguh dulu wahai Nabiku Muhammad, aku mengambil perjanjian mulia, perjanjian agung kepada Bani Israel. Aku mengangkat ke-12 suku dari Bani Israel sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Lalu aku mengatakan kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kamu. Dan sungguh jika kalian wahai Bani Israel ibadah kepadaku, memberikan kemudian perlindungan kepada si miskin, menunaikan kemudian kewajibanmu terhadap si miskin dan seterusnya, beriman kepada utusan-utusanku, kamu bantu mereka, kemudian pasti aku akan hapuskan segala dosa-dosamu, kata pencipta langit dan bumi. Tetapi apabila kalian kufur, faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Apabila kalian kafir, ingkar terhadap yang demikian itu, maka sesungguhnya kalian telah tersesat dari jalanku yang lurus. Ini kata Allah, wahai Nabi Muhammad, dulu aku memilih mereka. Aku memilih mereka. Aku bersama dengan mereka. Aku muliakan mereka. Aku angkat derajat mereka. Tetapi selanjutnya apa kata Allah? Wa minal ladina qalu, selanjutnya kata Allah,
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum ja'alna qulubahum qasiyah. Itu kata Allah. Tetapi mereka melanggar janji mereka. Mereka sering ingkar. Mereka sering kemudian menyakiti utusan-utusanku. Maka aku melaknat mereka, wahai Nabiku Muhammad. Aku melaknat mereka. Dulu aku memilih mereka. Dulu aku mencintai mereka. Aku angkat derajat mereka. Tetapi mereka seringkali melanggar janji-janji. Mereka kufur atas nikmat kepada mereka. Maka aku laknat mereka. Aku jadikan hati mereka menjadi keras membatu. Mereka suka mengubah firmanku. Mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kuperingatkan kepada mereka. Maka engkau wahai Nabiku Muhammad selanjutnya akan senantiasa melihat pengkhianatan mereka. Kecuali sekelompok kecil aja yang mereka tidak akan berkhianat kepadamu. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka. Maafkan mereka. Dan biarkan saja mereka. Sungguh aku Tuhan akan menyukai orang-orang yang memaafkan, yang berbuat baik. Nah, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Nabiku Muhammad, setelah engkau mengetahui bahwa dulu sebelum engkau, kaum Israel, kaumnya Nabi Musa, aku pilih mereka. Namun mereka ingkar terhadap yang aku janjikan, yang kami perjanjikan terhadap mereka. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum wa nasu hazzam mimma zukkiru bih wa qarayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yanabbi'uhum Allah bima kanu yasnaun. Yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Saya kalau keliru baca ayat tolong ditegur. Dan di antara mereka kata Allah kepada Nabi Muhammad, di antara mereka wahai Nabiku Muhammad, ada yang berkata, kami adalah orang-orang Nasrani. Kami telah mengambil perjanjian kepada mereka. Tetapi lagi-lagi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka wahai Nabiku Muhammad. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Inilah yang Anda pertanyakan. Kenapa kemudian? Al-Quran sudah menarasikan 1400 tahun silam. Kata Allah, aku membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Apakah Allah kemudian tidak membuka pintu maaf bagi mereka? Masih buka. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai dikau keturunan orang-orang yang dulu aku utus nabi, yang dulu aku bersama dengan kalian, yang gemar membunuh para nabiku, yang menolak nabiku, yang kemudian mendustakan ayat-ayatku. Aku mengutus kemudian kepada kalian seorang nabi, seorang rasul untuk menjelaskan kepada kalian terkait dengan isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepada kalian qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Wahai Bani Israel, umat yang dulu aku pilih, yang sekarang ada permusuhan dan kebencian dalam hati kalian, peluang terakhir aku berikan. Telah datang nabiku kepada kalian untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepadanya, maka pintu tobat akan terbuka untuk kalian. Sungguh kata Allah, qad ja'akum, telah datang kepada kalian berupa cahaya yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan tentang kebenaran yaitu Al-Quran. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minas zulumati ila nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai kalian umat yang dulunya aku pilih, yang dulunya aku anggap sebagai umat yang terhebat di antara seluruh hambaku, sekarang telah datang kepadamu kitab Al-Quran sebagai petunjuk kepada kalian untuk mengikuti keridaan kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran itu kata Allah, kalian akan keluar dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku. Dan dengan Al-Quran itu wahai Bani Israel, jika kalian beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Quranku, aku akan menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Jadi Allah masih memberi ruang kepada mereka untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. Al-Quran tidak menutup diri dan tidak menutup jalan untuk mereka. Allah masih memberikan ruang. Jadi kalau mereka hari ini saling membenci satu sama lain,
saya teringat di dalam kitab mereka, kalau nggak salah ingat saya, di Keluaran 32 nomor 21. Mungkin saya keliru, nanti saya boleh koreksi lagi, atau ada yang bisa memberikan kemudian sanggahan terhadap data itu. Di situ dikatakan begini. Oh sorry, itu bukan Keluaran. Ulangan atau bilangan 32. Coba di cross check dulu adik-adik saya. Saya lupa. Di situ dikatakan mereka kemudian membangkitkan cemburuku dan amarahku. Ya, kalau nggak salah di Ulangan teman-teman. Mereka membangkitkan mereka membangkitkan amarah dan cemburuku dengan yang, maka aku Tuhan akan membangkitkan amarah mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan umat yang ummi. Ada yang ingat dalilnya? Ada yang ingat dalilnya? 3221 Abang Jum. Masya. Ulangan ya. Ulangan 31. Ulangan 32. Ulangan 32 nomor 21. Masya Allah. Syukran. Ya. Di situ Tuhan mengatakan, engkau wahai Bani Israel telah membangkitkan amarahku, maka aku akan membalasnya dengan memanfaatkan yang bukan umat. Siapa itu? Umat yang tidak dianggap, yaitu keturunan Ismail. Dan aku akan membangkitkan cemburumu dengan menggunakan umat yang ummi. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau hari ini Anda melihat ada kemudian keributan, ada sesuatu yang tidak benar yang menurut pandangan kita sebagai manusia, itu karena Allah marah kepada mereka sehingga Allah membangkitkan kejayaan yang bukan umat, yaitu umat yang ummi. Lalu mereka yang tadinya bangsa pilihan menjadi cemburu. Inilah yang terjadi hari ini. Saya kira begitu saudaraku, silakan. Mohon maaf teman-teman kalau saya salah dalil. Iya, terima kasih Bang. Saya ambil poinnya. Saya belajar. Hari ini saya menerima sebuah kebenaran pengakuan dari Bang Suma yang terhormat bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Islam sama. Terima kasih Bang, saya tidak mau menghujat, saya tidak mau membantah, dan Bang Suma sudah cukup dengan banyak dalil dan pengetahuan Bang Suma. Berarti saya yakin bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Islam adalah sama. Karena kadang gini Bang, ketika saya ngobrol ya, saya sampaikan ke teman-teman yang muslim ya, kalau di tempat ronda atau apa, bahwa Tuhannya Yahudi sama Tuhan Islam itu sama hukumnya, bahkan sama-sama tidak makan babi, sama-sama boleh poligami juga, sama-sama menyembah Tuhan yang satu. Bahkan saya pernah gitu Bang, bahkan saya pernah ngomong ke mereka ya, bahwa ajaran hijab itu kan memang dari Yahudi ya Bang. Saya literaturnya kurang jelas, mungkin Bang Suma lebih tahu dari saya. Tapi terima kasih, saya ambil poinnya bahwa Tuhannya orang Yahudi sama Tuhannya orang Islam sama. Mungkin adik-adik yang di bawah yang suka perang di medsos ya, yang mengatakan yo Yahudi gini anu gini, sebaiknya kalian sama-sama damai aja lah. Ya, karena Tuhannya sama, kenapa kita harus saling mencaci buat yang saudara kami Muslim sama kaum Yahudi? Kenapa harus saling berpihak? Gitu. Terima kasih Bang, mungkin saya mau lanjut bekerja, tapi kalau Abang mau beri penjelasan sedikit lagi ke saya, terima kasih. Sebetulnya saya mau nunggu nabinya Kristen yang Bang Luga, Bang. Tapi karena hari ini dia nggak on air ya, oke lah. Tapi saya berterima kasih, bersyukur ya Bang, sore hari ini saya bisa ngobrol langsung dengan Bang Suma, sebuah kehormatan. Terima kasih Bang, selamat sore. Ya, sore. Jadi teman-teman sekalian, sebelum diambil alih ya, Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu sama. Bahkan saya katakan Tuhannya ateis, Tuhannya Hindu Buddha, dan Tuhannya umat Islam itu sama. Cuman di antara kelompok-kelompok ini ada yang menyembah kepada yang bukan Tuhan. Al-Quran menarasikan itu. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, hanya aku Tuhan. Berarti Tuhan satu-satunya itu cuma Allah. Berarti Tuhannya seluruh makhluk hanya Allah.
Nah, terkait dengan pengakuan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam itu sama, memang betul. Cuman di kalangan orang Yahudi ada yang menyembah bukan kepada sembahan dari Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ini orang-orang yang picik otaknya, pemikirannya, suruh baca Quran surat Taha. Falamma ataha nudiya ya Musa. Siapa yang berkata kepada Nabi Musa? Allah. Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi, Tuhannya umat Islam. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu berbeda, berarti dia menolak Al-Quran. Karena Tuhannya umat Islam lah yang berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi untuk Yahudi. Hanya di internal Yahudi ada sekelompok orang yang kemudian menggantikan Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa kepada mereka. Ya, mereka sembah selain daripada Tuhan tersebut. Inni ana rabbuka fakhla'na laik innaka bil walidil muqaddasi tua. Sungguh aku ini adalah Tuhanmu. Yang berfirman kepada Nabi Musa, apakah Tuhannya umat Islam? Ya, Tuhannya umat Islam. Berarti umat Islam secara sadar digiring untuk mengimani Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang menyatakan diri kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, di antaranya Bani Yehuda. Itu adalah Tuhan yang sama. Ya, cuman saudara-saudara kita ini kadang kebenciannya lebih tinggi daripada akalnya sehingga mereka menolak. Ya, kalau selain daripada Allah yang datang menyatakan diri kepada Nabi Musa, ya memang bukan seperti patung, batu, dewa Baal dan seterusnya. Memang bukan. Sembahan-sembahan orang Samiri dan seterusnya. Ya memang bukan. Sembahan orang Majus. Ya memang bukan. Tapi kalau yang datang kepada Nabi Musa, di mana Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Bani Yehuda, itu adalah Tuhan yang sama. Orang yang mengatakan Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu berbeda, mereka adalah kufur Quran, ingkar Quran. Mereka ingkar terhadap Al-Quran. Karena orang-orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang dinyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya mereka pemegang Torah. Torah itu kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Tuhan yang berfirman dalam Torah dan Tuhan yang berfirman dalam Al-Quran adalah Tuhan yang sama. Jadi kalau ada orang yang mengaku Tuhannya Yahudi yang datang menyatakan diri dalam kitab Torah, dan Tuhan yang datang menyatakan diri dalam Al-Quran, itu adalah kufur, ingkar terhadap Al-Quran. Nah, coba Anda narasikan sendiri kalau ada orang ingkar terhadap Al-Quran itu apa namanya? Biarpun dia sholat, biarpun dia puasa, biarpun dia menyembah kepada Allah, tapi kalau dia ingkar terhadap Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, maka itu sama halnya dia muntah dan menjilat muntahnya sendiri. Berislamlah dengan cara-cara yang baik. Gunakan Islam Anda itu dengan cara yang baik, dengan nuansa Islami yang baik. Jangan menjadi orang munafik. Ya, silakan Pak Pendeta Putra Suat, barangkali mau menanggapi apa yang telah didiskusikan dari tadi. Dibuka mute-nya Pak Pendeta, dari tadi menonton di bawah. Mute-nya dibuka Pak Pendeta. Iya. Oke, suara saya kedengaran toh? Jelas. Baik, jadi kalau bicara tentang konsep ketuhanan, berarti kita harus lihat dari latar belakang. Suaranya hilang, mohon maaf, suaranya hilang. Pak Pendeta monitor, suaranya hilang. Oh, berarti sinyal saya kurang bagus. Ya, bisa diulang lagi, Sinyal Pak saya Pendeta. kurang, sudah Ya. beberapa. Bisa diulang lagi? Ya, silakan. Ya. Ya, jadi kalau bicara tentang konsep ketuhanan, ya kita harus lihat dari latar belakang sejarah peradaban manusia. Mulai dari Adam dan juga perjalanan sejarah. Jadi ketika Tuhan menyatakan diri kepada manusia itu melalui wahyunya, pewahyuan.
Nah, wahyu lewat para nabi dan juga oleh orang-orang beriman. Nah, pewahyuan, kalau bicara tentang kekristenan, maka kekristenan punya satu dasar pewahyuan yang tadinya dalam bentuk lisan dari ucapan nabi, orang-orang beriman, lalu kemudian itu dibukukan, ya, yang oleh orang Kristen itu dibagi menjadi dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Cek. Ya, dilanjut. Cipta semesta itu esa. Itu, tetapi ketika bicara tentang konsep Tuhan berkomunikasi dengan manusia, ya kami paham itu tiga pribadi menurut catatan wahyunya, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, gitu. Nah, kemudian di dalam pengkalimatan mulai dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 itu sudah terlihat, ya, kejamakan dan ketunggalan itu sudah dibicarakan. Nah, dalam bahasa Ibrani Bereshit bara Elohim. Nah, Elohim itu jamak, bara itu dia yang mencipta. Dia di situ adalah orang ketiga tunggal. Jadi tunggal dan jamak. Jadi Bereshit bara Elohim. Kemudian melangkah lagi ke dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, pada waktu penciptaan manusia, marilah kita menciptakan. Nah, jadi kejamakan dan ketunggalan. Kemudian dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu juga dijabarkan tentang konsep kejamakan dan ketunggalan secara tersirat. Jadi Shema Yisrael Yehova Elohinu. Nah, kata Elohinu itu jamak, tunggalnya itu El. Jadi Yehova Elohinu, Yehova Ehad satu. Nah, jadi dari situ kemudian di perjanjian baru ternyata ada satu ayat kunci, ya, yang kemudian hari di dalam naskah originalnya berkembang naskah salinannya, bagian itu dihilangkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Cek. Ada kata Hologos, sang firman, kaito hagio pneuma, sang roh kudus, hautois, tris and esin, ketiganya adalah satu. Oke, itu baik, terima kasih. Oke, izin teman-teman saya nanggapi, ya. Jadi saya, ya, dalam kajian university di kampus, kalau saya berikan kajian biasanya gini, saya menyimpulkan dengan satu perkara yang sulit untuk saudara-saudara Kristen lari dari perkara yang saya sebutkan. Orang Yahudi mengenal Tuhan, lalu kemudian mereka membentuk diri di dalam penghambaan kepada Tuhan. Jadi mengenal Tuhan dulu, baru menguraikan kemudian pola ketuhanan, pola ibadah, pola keyakinan, dan kitab suci. Jadi Tuhan dulu nih. Tuhan dulu yang menjabarkan dirinya, lalu kemudian diikutkan dengan kitab suci mereka. Kalau Kristen sebaliknya. Jadi Kristen itu kitab suci dulu, lalu kemudian mereka mengkonsep Tuhan. Jadi ada perbedaan. Kalau di Yahudi Tuhan dulu mengkonsepkan ajaran, kalau di Kristen ajaran dulu lalu mengkonsepkan Tuhan. Kenapa narasi ini saya bangun? Coba lihat, kalau saudara pendeta atau pastor atau orang-orang tokoh dari gereja berbicara tentang Tuhan, mereka akan memperkaos data-data di dalam kitab agama lain untuk kemudian mengukuhkan sembahan mereka tuh. Padahal orang Yahudi sudah tamat, bahkan Yesus sendiri sudah tamat berbicara tentang Tuhan. Tidak ada narasi itu. Maka pokok pondasi dalam mengkaji keagamaan Yahudi itu
mereka berpangkuh kepada Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu dalil. Kalau di Kristen enggak. Pengertianmu sendiri yang kau konsep sendiri berdasarkan dengan pesanan apa yang kamu mau, lihat. Pungut dalil-dalil yang berkesesuaian dengan konsep ketuhanan Kristen. Itu di Kristen itu begitu polanya tuh. Kalau di Yahudi enggak, di Yahudi itu jelas. Orang Yahudinya diajarkan, misalnya dia dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Ini final. Berarti Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Aku Tuhan yang maha tinggi, tidak ada Tuhan selain aku, dan tidak ada Tuhan, dan aku tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Itu konsep final. Jadi konsep Tuhan dulu baru mereka jalankan dalam aplikasi keagamaan. Kalau di Kristen berbeda. Aplikasi keagamaan dulu baru mereka membentuk Tuhan mereka sendiri dengan mengais-ngais dalil-dalil di kitab agama lain. Jadi Kristen ini terlanjur melantik Yesus dulu sebagai Tuhan. Habis itu mereka tempel-tempelkan ketuhanan Yesus dengan dalil-dalil dari kitab agama orang lain. Itu Kristen. Kalau di Yahudi enggak, Tuhan itu final. Yesus sendiri memfinalkan Tuhan itu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu satu, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai Bapa juga. Enggak. Bapa junior? Bukan. Bagian dari Bapa juga sebagai Tuhan yang baru jadi manusia? Oh enggak. Yesus dikenal menurut Yesus hanya sebagai Rasul utusan Tuhan. Selesai. Kristen muncul. Mengambil data-data yang ya mungkin bisa menjadikan Yesus Kristus yang mereka sembah ini sebagai Tuhan. Tapi itu tertolak demi kebenaran, tertolak kitab sucinya orang Yahudi, dan tertolak akal sehat manusia secara global. Tidak mungkin Tuhan menjadi bayi, itu tak mungkin. Tidak mungkin Tuhan netek kepada manusia, nggak mungkin. Nggak mungkin manusia ciptaan mengandung pencipta, itu nggak mungkin, itu mustahil. Tapi karena terlanjur Kristen imani itu, mau tidak mau Kristen harus pasang wajah dengan wajah tembok, lalu kemudian mengambil data-data di kitabnya orang Yahudi seakan-akan mereka benar. Makanya Yesus berpesan nih kepada Yahudi, hati-hati kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah sekarang orang Kristen laku nggak kalau tidak pakai nama Yesus? Orang Kristen dengan konsep Trinitas, Tritunggal, Oneness dan seterusnya, laku nggak kalau nggak jual nama Yesus? Enggak. Siapa yang mau Tuhan datang dalam rupa manusia? Siapa yang mau menyembah makhluk yang mati dibunuh manusia? Siapa yang mau kemudian menyembah makhluk yang berdoa kepada Tuhannya? Nggak ada. Tapi kalau dia menjual nama Yesus, wow, paten. Inilah yang Yesus katakan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Janganlah engkau sampai disesatkan, kata Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar jangan kalian Bani Israel disesatkan. Sebab akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka orang banyak ini akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Yang mereka yang menggantikan kewibawaan pencipta langit dan bumi, yang bukan makhluk menjadi makhluk. Siapa mereka? Ya Kristen. Karena ini edukasi, ya saya anggap teman-teman ini adalah orang yang bisa kemudian menahan diri. Saya belak-belakan aja menyampaikan. Ketika Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, satu-satunya kelompok yang datang kepada Yahudi memakai nama Yesus hanya Kristen. Hanya itu. Jadi kalau hari ini saudara kita pendeta membawa narasi, membangun sebuah kepercayaan bahwasanya Tuhan itu datang dalam rupa manusia, apatah lagi mengambil 1 Yohanes 5 nomor 7, itu bagi kami yang berakal ini menggelikan. Ada 3 yang bersaksi di surga. Apa 3 ini? Ya 3 Tuhan. Di mana narasi itu bisa diambil dari kitabnya orang Yahudi? Enggak ada. Yesaya 45 nomor 6. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Tidak ada Tuhan di samping saya. Tidak ada Tuhan di bawah saya. Tidak ada Tuhan di atas saya. Tidak ada Tuhan yang menyertai saya. Sayalah Tuhan satu-satunya. Bahkan dikatakan yang tadi tuh, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sedangkan dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah dibentuk menjadi daging.
itu bukan Tuhan itu. Dibentuk jadi daging itu bukan Tuhan. Nah, harusnya saudara Kristen ini hentikan mengambil data-data dari kitabnya orang Yahudi. Kalau Kristen itu mau berdiri sendiri. Lalu mereka mengambil konsep dari mana, Bang Suma? Sederhana. Ambil Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, selesai. Theos, sembahan Roma Yunani, mengosongkan diri, lalu tidak mempertahankan keteosannya, lalu mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu taat sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu jangan ngambil kitabnya orang Yahudi. Selesai. Maka orang Kristen akan tampil dengan kekristenannya dan gagah berani. Ambil juga Kolose 2 nomor 9. Dalam tubuh Yesus, mulai dari kukunya sampai rambutnya, kepenuhan keteosan. Nah, itu baru betul. Jangan, nggak usah ngambil ke Yahudi, karena kalau ngambil Yahudi itu nanti di apa istilahnya itu, diludahin sama orang Yahudi. Mending berdiri sendiri. Theos, sang dewa, nuzul, menjadi manusia bernama Yesus. Itulah Tuhannya Kristen. Jadi nggak usah kemudian mengambil orang Yahudi punya agama, dalil-dalil kitabnya Yahudi, karena sangat-sangat nggak ada hubungannya antara Yahudi dan Kristen dalam konsep bertuhan. Nah, terakhir dari saya, saudara Pak Pendeta. Jadi kalau berbicara mengenai hal demikian yang saya uraikan barusan, maka Kristen dengan pola ketuhanannya yaitu dewa menjadi manusia, dan Yesus yang adalah nabi utusan Tuhan bagi Bani Israel, ketika kita lihat dari kacamata perspektif logika sehat, maka antara Yesus Bani Israel dan Yesus yang adalah dewa dari menjadi manusia adalah dua Yesus yang berbeda. Tidak bisa satu. Kecuali kita ingin mengibulin diri kita sendiri nih. Karena Yesus mengatakan aku manusia. Yesus mengatakan aku datang sebagai anak manusia. Yesus mengatakan aku berdoa kepada Tuhan. Yesus mengatakan aku hamba. Yesus mengatakan aku rasul, aku nabi. Dan dia mengatakan aku hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan Kristen itu keteteran untuk mengikuti data-data Yesus. Karena Kristen membutuhkan kemudian dalil-dalil dari perjanjian lama, dalil-dalil daripada surah-surah Paulus, untuk kemudian menjadikan satu konsep seakan-akan Yesus anak Maria yang adalah untuk Yahudi dan Yesus yang adalah dewa menjadi manusia itu adalah satu oknum. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Sembahan orang Kristen adalah dewa menjadi manusia, sedangkan orang yang mengenal Yesus Kristus sejak awal mula, dia hanyalah nabi utusan Tuhan kepada mereka Bani Israel. Sekira begitu, Pak Pendeta, silakan. Ya, saya langsung kah atau gimana saya? Silakan Bang, silakan. Oh, oke. Jadi pendekatan yang dibawa oleh Bang Zuma bahwa Kristen memahami Tuhan dari pewahyuan di dalam Alkitab itu benar. Itu benar. Jadi lewat pewahyuan. Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan, dia adalah maha kuasa. Dia tidak terbatas, dia maha adil, dia maha suci. Nah, ini kontras dengan manusia yang penuh dosa, ketidaksucian. Tapi Tuhan ini mengasihi manusia. Sehingga Tuhan berkomunikasi dengan manusia melalui wahyu, melalui pewahyuan. Nah, di masa lalu itu melalui pewahyuan lisan. Ya, wahyu lisan diturunkan kepada para nabi, orang-orang beriman, dan kemudian yang lisan ini diminta untuk dituliskan. Pada masa Musa itu diminta agar semua yang lisan itu dituliskan, dibukukan. Dan hari ini jadi kitab suci. Nah, kekristenan itu tidak berakar dari satu bangsa sebenarnya, tetapi berakar dari pewahyuan. Nah, wahyu diturunkan kepada pembicaraan kepada Adam yang lisan, kemudian dibukukan pada masa Musa, bangsa Israel. Kemudian wahyu itu diteruskan, ya, diteruskan. Nah, membicarakan tentang konsep Yahudi tentang ketuhanan, orang Yahudi itu orang Israel, ya, kalau di dalam perjanjian lama yang disebut dengan Israel, Yakub itu adalah Israel, ya. Yakub yang adalah Israel, nama Yakub diganti Israel itu oleh pribadi yang maha kuasa yang bergulat melawan Yakub.
dan itu adalah Allah dan manusia. Jadi tidak benar kalau mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak pernah mengenal konsep Allah dan manusia. Ya, saya bacakan satu ayat di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 28. Di situ, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, ya, tetapi Israel, sebab engkau yang telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, dan engkau menang. Jadi konsep Allah dan manusia itu dibicarakan di perjanjian lama, disampaikan itu, bahkan disampaikan kepada Israel, yaitu Yakub, dan ini dipegang, ya, dipegang. Kalau kita perhatikan, ya, kitab perjanjian lama itu ditutup dengan satu nubuatan mengenai kedatangan seorang nabi yang akan datang. Nabi itu adalah Elia yang akan membuka jalan. Jadi 400 tahun sebelum Kristus inkarnasi, orang-orang Yahudi itu sudah memegang, ya, memegang wahyu yang lisan menjadi tertulis dalam bentuk kitab, ya, kitab suci. Nah, mereka pegang pada janji bahwa akan datang seorang nabi, yaitu Elia. Nah, Nabi Elia yang akan datang itu bukan reinkarnasi, karena orang Yahudi pun tidak percaya reinkarnasi. Ya, Kristen lebih lagi. Jadi akan datang nabi, ya, Elia akan datang. Nah, kitab Maliaki adalah kitab penutup perjanjian lama. Ya, di Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, Nabi Elia yang akan datang, di dalam Injil Lukas dikatakan Yohanes Pembaptis itu memiliki roh dan kuasa Elia. Ya, roh dan kuasa Elia. Dan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 17 ya, melegitimasi bahwa Yohanes adalah Elia. Matius 17 ayat 11 sampai 13, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia membicarakan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis muncul, ya, dia ditanya apakah dia Elia di dalam Injil Yohanes. Dia bilang dia bukan Elia karena dia bukan reinkarnasi Elia. Tapi dia berkata dialah suara yang berseru di padang gurun. Nah, itu Elia. Ya, dia memiliki roh dan kuasa Elia. Dia membuka jalan bagi Tuhan, membuka jalan, mempersiapkan jemaat, ya, jemaat yang digambarkan sebagai mempelai perempuan dari Kristus. Digambarkan sebagai mempelai perempuan dari Kristus. Itu jemaat. Nah, jemaat itu dimulai dengan apa? Dengan seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat, dan orang-orang yang bertobat dan percaya kepada pemberitaan Yohanes Pembaptis memberi diri dibaptis. Nah, orang-orang yang memberi diri dibaptis inilah, ini yang disebut dengan murid. Murid inilah yang kemudian hari disebut dengan Kristen. Jadi kalau bicara Kristen tidak Cek. Jaringannya, sinyalnya, Pak Pendeta. Cek, Pak Pendeta. Ya, masalah jaringan kayaknya, Gurunda. Silakan dilanjut dulu, Bang Ucil.
dibuka mute-nya Bang Ucil. Saya tanggapi dulu, Bang. Silakan Gerunda. Iya, mohon hostnya bijaksana sedikit. Udah panjang lebar tadi dari pihak Kristen. Jadi gini, bukan saya mau menggurui ya, saudara saya pendeta, enggak. Tapi alangkah baiknya kalau kita setiap kali mendudukkan perkara itu, sudut pandang kita itu bukan hanya dari sisi kita saya, tapi juga teman kita berdiskusi. Tadi di awal saya katakan bahwa Kristen ini konsepnya menetapkan Tuhan dulu, lalu mencomot-comot dalil di agama Yahudi untuk membenarkan kemudian konsep ketuhanan yang punya Kristen, di mana Tuhan mereka, dewa mereka, sembahan mereka, ilah mereka itu bisa menjadi manusia. Itu dulu. Hari ini setelah saya ungkapkan narasi itu, ternyata betul Pak Pendeta lagi-lagi ingin mengambil data di kitabnya Yahudi agar Yesus itu Tuhan. Ini masalah besar. Entah Pak Pendeta menyembunyikan kah, atau memang Pak Pendeta yang tidak terlalu jauh tidak terlalu jauh kemudian berselancar dalam kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda membawa kitab Kejadian 32, Pak, mohon maaf nih, Kejadian 32 itu pasang badan kalau Anda anggap itu Tuhan. Karena data sebelumnya di data nomor 1 di Kejadian 32 itu, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Elohim. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Lagi-lagi di dalam kitab Kisah Para Rasul 7, di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya Musa alaihissalam menerima Taurat di dalam Kejadian 7 nomor 35, nomor 38, nomor 53. Nabi Musa menerima Taurat di Bukit Sinai, itulah dari malaikat, tidak langsung dari Tuhan. Dan kalau demikian adanya, Lukas benar, kemudian Yesus juga benar, lalu kemudian Musa juga benar, maka apa yang dinarasikan di dalam Keluaran 33 nomor 20, Tuhan berfirman, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, itu bisa betul. Berarti yang datang kepada Yakub, bergumul dengan Yakub itu bukan Tuhan. Karena menurut Musa, tidak ada manusia hidup bisa melihat Tuhan, apalagi bergumul. Ini Pak, jadi tolong, Kejadian 32 yang Anda bawa itu bercerita tentang malaikat datang kepada Yakub, dan Anda bisa lihat di dalam data nomor 1-nya, di mana Yakub kemudian bertemu dengan para malaikat, bukan bertemu dengan Yakubnya bukan bertemu dengan Tuhan. Nah, coba Anda lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1, ya mungkin ini hadiah dari saya. Di dalam kitab Keluaran 7 Pak, nomor 1, di situ Nabi Musa disebut Elohim. Bukan berarti Nabi Musa Tuhan. Dan kalau Anda lihat di dalam Kejadian 32 nomor 28 itu, Tuhan di situ disebut dengan sebutan Elohim. Bukan Yod-He-Vav-He. Mohon maaf nih, bukan Hashem di sana, tapi Elohim. Jadi malaikat juga disebut Elohim, Pak. Nabi Musa juga disebut Elohim. Jadi yang bergumul dengan Musa, manusia alias malaikat yang datang dalam rupa manusia. Sama seperti dalam Al-Quran surah Maryam, malaikat datang dalam rupa manusia kepada Maryam. Sederhana itu. Lagi-lagi saya katakan kepada saudara-saudara saya melalui Pak Pendeta, Kristen lebih dulu menetapkan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Paulus yang mendoktrin di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Begitu juga Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Petrus mengatakan, Kristus yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian angkatan jahat. Nah, karena sudah terlanjur demikian, maka orang Kristen harus kemudian mencomot dalil dalam agama lain supaya bisa kemudian menetapkan kekuatan bahwa Yesus itu Tuhan, padahal sebenarnya bukan. Gitu saudara. Jadi saya simpulkan, Kejadian yang Anda bawa 32 nomor 28 itu malaikat.
bukan Tuhan. Jadi yang bergumul dengan Yakub itu malaikat dalam rupa manusia. Yang bergumul dengan Maryam dalam Al-Quran itu bukan Tuhan, tetapi tapi malaikat yang datang dalam rupa manusia. Nah itu, jadi Roh Kudus yang datang kemudian kepada Maryam, itu adalah malaikat yang datang kepada Maryam, kemudian Elohim yang datang kepada Musa, Yakub dan Musa, dan juga kepada penyampai-penyampai firman, itu semua adalah malaikat. Dan itu dikuatkan oleh Kisah Para Rasul 7, nomor 35, nomor 38, nomor 53. Ternyata yang datang berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Sinai bukan Tuhan langsung, melainkan melalui perantaraan malaikat. Begitu saudara. Jadi lagi-lagi gugur, Yesus yang Anda tuhankan sebenarnya jangan lari ke kitabnya orang Yahudi. Cukup kuatkan iman Anda dengan mengambil data dari Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kisah Para Rasul 3, Rasul 3, 2, nomor 36, Roma 14, nomor 9, dan seterusnya. Jadi Tuhan Anda itu adalah Tuhan independen yang berdiri sendiri, yang dibikin oleh orang-orang Roma dengan bantuan orang-orang Farisi, diantaranya adalah Paulus. Tidak ada hubungannya dengan ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi kepada Bani Israel. Saya kira demikian, saudara. Lanjut. Ya, silakan Bang Ucil dibuka mute-nya. Ya, halo, terima kasih Abang Juma ya, udah menjelaskan ya. Ya kita di sini cuman termute Bang Ucil. Bang Ucil dibuka mute-nya. ya. Oh sorry bang. Ya jadi ya Abang Suma tadi mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah konsep dulu ya, baru Tuhan ya. Tadi ya Bang Suma menyampaikan bahwa gitu ya, saya juga dengar ya. Ya jadi ya menurut sudut pandang kami orang Kristen atau Kristen ini ya sesuai yang tadi dibilang Bapak Pendeta tadi ya mengenai wahyu ya dari pertama ya, manusia yang pertama Adam ya, yang jatuh ke dalam dosa ya, di situ yang disitulah Allah menjanjikan Mesias Mesias yang akan datang ya itu ada di dalam Kejadian 15 Kejadian 3:15 ya. Itu aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini ya, antara keturunanmu dan keturunannya ya, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya ya. Jadi ayat ini berbicara tentang ya kedatangan Mesias ini ya. Jadi Abang Juma tadi ya, maksudnya kita di sini ya saling menghargai aja apa yang kita ada di dalam bibir kami ya, kita mengutarakan sesuai itu ya. Ya jadi Kristen itu berbicara tentang wahyu ya, wahyu apa? Ya tentang manusia itu jatuh pertama. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa ya. Disitulah Allah menjanjikan Mesias itu yang akan datang itu ya. Yaitu yang kenapa kami orang Kristen meyakini itu, yaitu kedatangan Mesias itu. Jadi bukan Tuhan dulu atau apa, bukan konsep dulu baru Tuhan ya, tapi udah jelaskan itu, udah dibuatkan bahwa anak laki-laki dari seorang perempuan itulah yang akan merebutkan kepala ular itu ya. Jadi di situ kan udah jelas ya. Jadi di sini juga saya tidak berpanjang lebar ya, cuma saya menjelaskan itu saja kepada Abang Suma ya. Sebenarnya yang Abang Suma mengatakan bahwa konsep orang Kristen itu bukan konsep dulu baru Tuhan, oh itu salah Bang ya. Ya, Tuhan Yesus itu datang ya udah jelas ya. Sebelum dia datang ya, dia udah dibuatkan ya. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa udah jelas ya. Itu Allah berfirman kepada ya, Allah berfirman langsung bahwa anak laki-laki akan meremukkan kepala ular, itu udah jelas ya. Dan dia akan lahir ya. Ya makanya di dalam perjanjian lama itu ya, Abang Juma tadi mengatakan bahwa kami tidak boleh memperkaitkan tentang perjanjian atau kitab-kitab orang Yahudi. Wah nggak bisa ya, Kristenan itu ya berkaitan dengan Yahudi ya. Oke. Jadi oke, itu aja Bang Juma. Baik. Nah nih lagi-lagi dikuatkan, benar-benar lebih sempurna lagi nih.
berbicara mengenai penebusan dosa bagi Bani Israel. Mana ada penebusan dosa pakai Tuhan dibunuh segala. Mana ada kemudian Mesias dibunuh untuk menebus dosa. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Islam hadir untuk menolong kalian, menyembuhkan kalian. Di dalam kitabnya orang Yahudi telah diseru. Dan kita tidak punya hak mengganggu itu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Imamat 1 nomor 2. Sudah punya kaidah. Ada tarekah, ada jalan menuju kepada Tuhan. Tuhan memproklamirkan, ajarkan kepada Bani Israel ketika mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa kepadaku, agar engkau memerintahkan dia mengorbankan kambing, bembe, domba, sapi. Enggak ada manusia, enggak ada Tuhan turun, enggak ada. Itu kaidah. Al-Quran menjelaskan itu dan kitabnya Yahudi menjelaskan itu. Ajarkan kepada mereka Bani Israel. Apabila Bani Israel hendak menebus dosa mereka, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mana manusianya? Enggak ada. Bahkan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Jika engkau kemudian perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Persembahkanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Jadi tidak ada dalil, oh Tuhan turun kemudian keturunanmu, keturunannya. Keturunan yang dimaksud keturunan Hawa. Kenapa pula lari ke keturunan Hawa? Karena kalian sudah terlanjur menetapkan Yesus Kristus yang keluar dari kubur ini sebagai sembahan kalian. Kalian kehilangan arah. Kalian kepepet. Mengaku agama samawi. Mengaku ajaran Yesus. Mengaku dari Israel. Tapi tidak punya pondasi. Maka apa yang kalian ambil? Ngutip, jilat, nyomot dalil kitabnya orang Yahudi. Untuk dicocok-cocokkan. Tapi enggak matching. Enggak cocok, enggak pas. Harusnya kalian itu memiliki konsep sendiri. Karena konsep menebus dosa dengan menggunakan darah manusia itu tidak ada diimani di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu enggak boleh. Bahkan di dalam Imamat 18 nomor 20-21 Tuhan melarang keras. Tuhan tidak mau mempersembahkan manusia sebagai kurban. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Bohong jangan kau sebar-sebarkan. Aku Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Jangan orang benar itu kau bunuh. Jangan orang yang tidak bersalah itu kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu dalil. Bagaimana mungkin orang bersalah ini dibenarkan dengan membunuh orang yang benar? Itu konsep dari mana? Gak boleh. Kecuali Anda ingin merubah bunyi Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu dengan berbalik 38 derajat. Itu gak bisa. Jadi konsep Yesus Kristus turun ke bumi menebus dosa itu konsep dari mana, Cak Ayu? Itu gak ada. Anda terbantahkan oleh Yesus sendiri. Yesus yang pasang badan. Imamat itu adalah hukum Torah. Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menggantikan korban binatang menjadi korban manusia, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka jahanam. Itu kata Yesus. Kalau engkau ingin menjadi pengikutku, kata Yesus, baca Matius 19 nomor 16. Apa syaratnya menjadi pengikutnya? Jangan mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa. Jangan. Karena di situ dikatakan turuti segala perintah Elohim. Apa perintah Elohim? Kurban hewan, Cak Ayu. Bukan kurban manusia. Jadi kalian ini bukan pengikut Yesus. Kalian ini pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Bukan pengikut Yesus yang keluar dari rahim Maria. Bukan. Anda mengikuti Yesus yang lain. Yang aneh. Yang beda. Yang ajarannya entah apa. Jadi begitu saudaraku. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda mengikuti Yesus, no. Yesus yang Anda ikuti adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang datang mengaku, kepadaku telah diberi kuasa, baik langit dan bumi. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Karena Anda sudah merasa diberi kuasa, Anda disebut lagi bukan lagi hamba Tuhan, tapi adalah anak Tuhan, maka Anda berkuasa mengajarkan apapun. Anda kemudian mendogma apapun. Anda berkuasa kemudian mendoktrin manusia dengan doktrin apapun, meskipun tidak masuk akal. Ajaran Yesusnya itu loh.
Dudukkan perkara ajaran Yesusnya dulu. Yesus melarang muridnya merubah Torah. Setitik pun. Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu dibatalkan. Berarti tidak boleh batal pembatalan penebusan dengan menggunakan hewan. Tidak boleh penebus dengan darah manusia, itu ajaran Molok. Tidak boleh. Jadi saudara, ya, saya katakan kepada saudara, di Kristen ini minta maaf. Itu data sesuai dengan Bible. Kristen lebih dulu percaya Yesus Tuhan. Setelah kemudian mereka menuhankan Yesus, supaya tidak dicibir oleh manusia, maka mereka berupaya semaksimal mungkin mencomot-comot dalil dari agama Yahudi, supaya dianggap benar-benar sembahan mereka yang bernama Kristus Yesus ini sebagai Tuhan. Tapi sayangnya, Yesus pasang badan, dia bukan Tuhan menurut Yesus. Bible itu sendiri yang pasang badan kemudian bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus menyembah kepada Tuhan dan seterusnya. Jadi tidak ada data kecuali doktrin dan dogma. Kalau seluruh orang cerdas, orang pintar, orang terpelajar yang bisa mengkaji Bible dan Al-Quran sudah pada meninggal di dunia ini, barulah orang Kristen bisa mendogma dan mendoktrin orang dengan seenaknya. Selama orang-orang pintar, orang-orang cerdas, cendekiawan yang belajar tentang Bible, Al-Quran, maka selama itu juga orang Kristen akan keteteran mendoktrin bahwa Yesus Kristus yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu saudara, sekali lagi, Anda menjadi Kristen karena doktrin dan dogma, bukan karena proses berpikir. Bagaimana caranya Anda menguatkan kemudian alibi keagamaan saudara? Anda harus mengais-ngais kitabnya Yahudi. Tuhan karena keturunannya dan keturunanmu sehingga Yesus turun. Hei, itu tak ada pula, itu nggak ada. Yesus turun hanya dikenal sebagai utusan rasul. Dia hanya rasul Tuhan yang diutus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, bukan kepada kami umat Islam. Tapi ada satu yang kemudian minta izin kepada Tuhan untuk menyesatkan seluruh manusia, baik Islam maupun Kristen. Siapa itu? Sibilisisis. Coba Anda baca Kejadian 3 nomor 12 yang Anda maksud tadi. Kejadian 3 nomor 12, nomor 15. Anda baca sampai situ. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Bukan keturunan Maria, coy. Keturunan Adam, keturunan Hawa. Siapa dia yang meremukkan kemudian iblis? Siapa dia? Para nabi dan pengikutnya. Umat Islam inilah yang meremukkan kemudian kepala setan, yang meremukkan tumit setan. Setan mempersembahkan kemudian penyaliban, sehingga terjadi penyaliban. Apakah kalian kemudian menghancurkan ajaran setan? Enggak, kalian malah beriman. Saya kira begitu saudaraku. Mohon maaf, saya ada tamu. Silakan dilanjutkan dengan guru-guru saya yang ada di sini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Ingat ya, saya tidak sedang menggurui, saya hanya mengingatkan. Saya paham betul saudara Kristen saya baca Bible. Saya paham betul kalian itu adalah orang-orang yang mempelajari Bible. Hanya saja mungkin lebih mengedepankan doktrin dan dogma saja daripada apa yang tertulis dalam ajaran kalian sendiri.